Yo, selamat datang di channel gua. Nama gua Vincent. Ini podcast perdana gua. Pada kesempatan kali ini, gua mau sharing tentang kehidupan dari teman gua yang udah 6 tahun di sini. Ya, kenalin dong namanya. Ya, nama saya Hendra Gusmanto dan di Amerika saya sering dipanggil dengan Alex atau nama alias Alex. Nama Saya- samaran ya Iya, tepatnya. iya. Dan saya sudah tinggal di Amerika sekitar 6 tahun. Ya, oke, karena kan berhubung lu yang udah 6 tahun di sini, ini gue pengen coba denger-denger nih. Selama 6 tahun sampai sekarang kesibukan lu apa sih di Amerika gitu? Lu ngapain aja? Boleh dong lu sharing-sharing buat teman-teman kita yang mau mendengar. Oke. Jadi tepatnya pada tahun 2014 saya datang ke Amerika. Itu pada bulan Juli saya datang ke Amerika dan tidak lama setelah saya datang ke Amerika, saya sudah punya saudara di sini dan it more easy for me for getting job. Oke. Cool. Ya. Yang nggak lama saya sudah mendapatkan pekerjaan saya pergi ke daerah Mississippi dan itu pertama kali saya menjadi server atau waiters di Amerika. Oh, berarti kerja di restoran ya tepatnya. Iya, tepatnya kerja di restoran apa kalau boleh tahu? Restoran buffet. Restoran Ya, buffet. itu lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Gimana coba ceritain dong kerja di buffet itu kayak gimana? Kerja di buffet itu gampang sekali. Kayak kita kalau ada tamu datang kita cuma tanyain what we like to drink kan. Kita ambilin minuman, habis itu piring kalau dia udah makan habis piringnya kalau tumpuk kita harus bersihkan ngambil. Oh. Ya. Berarti itu kira-kira buat teman-teman kita yang kayak di Indo itu mereka bisa nggak kerja di sini? Maksudnya kayak bisa nggak kayak kerja di dalam buffet atau apa gitu di Amerika? Oh, itu mudah sekali. Soalnya pekerjaan buffet itu pekerjaan yang gampang. Capek nggak? Maksudnya berapa jam gitu lu kerja di buffet itu? Saya kan dengar-dengar katanya di buffet itu kan kerja biasa lama, berat pasti. Ya, benar ya. Ya, kalau kerja di buffet itu 12 jam dan kita juga harus tahan berdiri gitu. Soalnya berdiri terus kan. Jadi kalau kita bos kan melihat kita kalau kamu jongkok lah atau santai-santai dia nggak kasih lu santai. Kita harus apa yang bisa kita kerjakan kita harus kerjakan gitu secepatnya gitu. Iya, make sense ya. Iya. Namanya kan kalau seorang bos pasti begitu. Iya. Ibarat kalau kita jadi bos, kita juga nggak mau karyawan kita cumanya duduk santai-santai main handphone gitu ya. Benar. Oke. Ya. Oke, buat selain kerja buffet, lu pernah kerja apa lagi di Amerika? Lu udah pernah ke state mana aja gitu? Soalnya kan di Amerika ini gede, ada Iya, sekitar benar. 51 ya, apa 50 tuh Pak? 50 kayaknya ya, bener gak? Iya, benar. Udah stand mana aja yang udah lu pergi? Kalau saya sih kebanyakan dari 2014 sampai 2020 kebanyakan di daerah West ya. Jadi kayak pergi ke Mississippi, ke Wisconsin atau ke Texas atau ke Seattle, Washington, or Portland itu yang sudah pernah saya kunjungi gitu. Oke. Yes. Oke, dari sekian yang udah lu sebutin, state mana yang menurut lu yang paling lu suka, yang paling lu betah, yang paling ada memorial gitu? Which one do you like? Tentu saja state yang paling lama gua di stay itu di Seattle, itu di Washington. Cool. Ya. Gua stay sekitar 4 tahun di Washington. 4 tahun? Iya, di Seattle. Di sana lu kerja buffet juga? Uh, Atau lu ada kerjaan lain? di sana ada kerja buffet juga. Selain itu saya ada kerja seperti Amazon delivery gitu, delivery barang-barang Amazon. Terus ada kerja Uber ya, sekitar kayak gitulah, pekerjaan gampang gitu. Lu berapa lama kerja di buffet yang di Seattle? Yang di Seattle sekitar 2 tahunan lebih. 2 tahunan lebih. Iya. Berarti lu udah pernah kerja di
restoran buffet 2 tahunan. Terus udah lu pernah kerja Amazon. Ya, mencoba Ya, delivery. kalau Uber mungkin teman-teman kita udah tahu ya Uber kayak gimana ya. Benar. Tapi kalau Amazon kayak gimana? Amazon itu Kerjaan kita lu ngapain aja sih? misalkan ada orang pesan barang, kita delivery ke tempatnya. Pertama-tama itu kita harus ke gudangnya Amazon, ambil barangnya. Oh, Habis itu- warehouse-nya. Warehouse-nya. Habis itu kita delivery ke Tempat klien ya, gitu tempat ya. klien ya. Berarti lu mesti daftar dulu dong. Iya, Bener harus dong? harus daftar. Itu dia daftar kira-kira kayak gitu berapa lama sih? Atau tergantung wilayah atau gimana? Kalau daftarnya tergantung prosesnya sih. Kadang bisa cepat juga, kadang bisa lambat juga. Kalau proses saya sih sekitar 3 bulanan udah bisa delivery sih. 3 bulanan? Iya, kadang ada teman saya kurang dari 3 bulanan udah bisa, atau lebih dari 3 bulanan, tergantung juga. Oh, tergantung ya. Iya. Berarti yang dicek apa aja gitu? Maksudnya Yang syaratnya kira-kira apa gitu? Yang dicek ya Siapa tahu kita ada teman-teman di Indo yang misalnya datang ke Amerika ada penasaran pengen kerja Amazon ya kan, atau yang udah di Amerika yang selama ini kerja restoran pengen coba kerja Amazon gitu. Ya, yang pertama-tama kita harus ada driver license, habis itu ada nomor social security di Amerika gitu. Iya. Terus Social kita Security. bisa lapor pajak gitu. Ya itu penting banget ya, social Ya, security, lapor pajak karena Benar. semuanya mesti under. Dengan adanya itu semuanya akan terasa gampang untuk buat kerja gitu. Iya, make sense. Bener dong. Ya, karena kita nggak mungkin lari pajak apapun. Benar. Boleh dong, coba ini lu cerita tentang dikit pengalaman hidup lu di Seattle selama ini. Nah, jadi lu udah mungkin lu pernah liburan kemana aja, atau lu pernah kayak ngapain aja di Seattle. Soalnya kan dengar Seattle kan kota gede juga, kota yang keren lah katanya ya. Ada salah satunya ada Space Needle. Iya, benar. Coba dong di sharing-sharing gimana kehidupan lu di Seattle tuh kayak gimana? Kalau di Space Needle gue belum pernah pergi sebenarnya. Wah, kok bisa? Iya. Kok bisa? Kan Iya. tinggal di Seattle, kok bisa nggak pernah pergi? Iya, kebanyakan gue kerja apa yang gue lakukan itu biasanya kebanyakan di rumah. Kalau pas winter, gue sukanya main snowboard gitu. Asik, snowboard. Keren ya, snowboard. Iya, Berarti dia ada lu wilayahnya. Ngerti ya berarti main snowboard ya? Iya. Susah nggak main snowboard? Snowboarding tuh nggak gimana susah, asal ada kemauan untuk belajar itu pasti bisa. Gua aja sampai sekarang belum pernah main snowboard ya. Ini mungkin kesempatan kali Lu harus ini coba, men. Lu harus gua coba. masih nyoba nih kan. Iya, Sebenarnya iya. Memang tertarik gitu. Iya. Asik, soalnya selain yang itu apa lagi itu maksudnya Ya, lu sering di rumah ngapain aja gitu. Di rumah ya. Nggak bosan? Dulu saya punya anjing tapi sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Kemana anjingnya? Anjingnya saya mungkin kurang ada waktu ya buat take care dia, jadi gua donasiin buat seseorang gitu. Oh, Ya, okay. Ya. Sorry about hear that. But That's okay. I know when Ya, you sometimes. live in United Soalnya States. kalau ada anjing itu kita kan kerja, kadang kita nggak bisa Yeah. lihat dia 24 jam gitu. Jadi You live in United States very busy, you know, a short time. Yeah, you're right. You're right. Jadi sebenarnya enak sih ya kalau pelihara anjing. Jadi lu nggak kesepian gitu. Benar right. Ya, Anjing you're apa yang lu pelihara? Anjing dia satu keluarga kayak ya dia satu keluarga kayak husky itu nama Samoyed itu keluarga dari husky itu. Ada keluarga sama husky. Iya, ada Gua mungkin keluarga kurang sama tahu husky. sih ya. Tapi Ya, kalau ya, lu ngomong Samoyed. tadi Samoyed, gua ada gambaran. ya. Nah ya husky itu anjing pintar, keren. Maksudnya ada mata biru ya kan. Ya, mungkin di Indo jarang kali orang yang ada Samoyed gitu. Gue Yang juga pelihara nggak pernah Samoyed. lihat sih ya. Tapi kalau husky di Indo gue tahu banyak. Iya, husky gitu. banyak. Kalau Samoyed mungkin jarang. Tapi gue ada saudara di sini juga pelihara Samoyed. Iya, ya. Samoyed di kelihatan yang pertama kayaknya galak. Ya, anjingnya gede gitu, bulunya lebat ya. Iya. Tapi kalau udah maksudnya pernah lihat langsung, sih friendly ya. Iya, Mungkinnya nggak kayak Yes, anjing friendly di banget Indo itu. gitu. Iya, itu friendly banget. Oke.
Selain di itu apa yang lu ini? Kadang gue keluar sama teman, jalan-jalan, hangout, hiking. Pas winter juga hiking. Ini buat lihat waterfall gitu kan. Asik, waterfall. Iya. Itu pasti keren banget ya. Iya. Hiking di winter. Berarti hobi lu tentang nature ya? Iya. Lu Benar. ke nature, Iya. main snowboarding. Mm. But udah berapa tempat hiking yang udah pernah lu pergi? Sekitar 5 atau 6 gitulah. Iya. Itu di Seattle doang atau di Oh, ada di daerah lain kayak di seberang state saya kan Washington, ada Oregon. Gue juga pernah ke Oregon gitu ya. Oregon Portland di sana. Ada tempat hiking buat lihat waterfall juga, bagus banget. Dan, Berarti lu recommended juga ya? Iya, Ntar iya, mungkin benar. boleh lah kita ntar sekali-sekali denger Benar. recommendednya banyak. Iya. Kayaknya lu hiking lu demen itu bagus. Mm-mm. Soalnya kan gue denger di Seattle kan cuma apa? Lu mau yang tentang alam itu banyak ya. Benar. Di Amerika juga banyak, katanya di Utah. Lu udah pernah ke Utah belum? Oh, gue udah pernah ke Utah, cuma singgah doang. Oh, singgah doang Singgah ya. doang. Tapi emang kayak kotanya bagus. Kotanya bagus banget. Waktu itu saya singgah kan pakai mobil juga, road trip kan. Jadi Road gua trip dari mana? ada road trip dari Seattle ke Wyoming. Wyoming. Iya. Jadi Ih, gua lu ngedrive sendiri. iya ngedrive Berapa sendiri. jam itu lu ngedrive? Itu sekitar 4 hari ya, 4 hari. 4 hari? Iya, 4 hari 3 malam. Jadi gua nginep juga. Buset. Iya. Itu lu ngedrive sendiri atau sama temen? Ngedrive sendiri. Jago lah. Singgah-singgah aja. Iya sih, namanya lu udah di sini ya enggak, lu coba Coba. ngerasain apa yang namanya road trip ya. Ya. Lu ngomong-ngomongin, lu kan suka alam. Lu pernah camping belum di sini? Kalau camping masih belum pernah. Oh ya? Iya. Belum pernah. Iya. Tapi lu ada pengen nggak, misalnya pengen nyoba camping? Kalau gitu? suatu hari mungkin ada teman yang ajak gitu kan. Kadang teman kan juga sibuk. Jadi Iya kalau sih, sendirian agak berat lah. Iya, kalau sendirian ya emangnya bosan ya. Iya. Kalau ada teman, oke. Oke, dari sekian, lu bilang lu kan udah lama di Seattle. Apa sih selain apa kayak yang nature-nya di Seattle, lu punya hobi lain apa lagi gitu? Apa yang maksudnya lu bisa bilang Seattle tuh enak, asik buat lu gitu? Pertama-tama itu Seattle tuh cuacanya bagus gitu. Kalau lu tinggal di California atau di Texas itu panas banget. Jadi gua kurang suka. Iya, kayak Iya. sekarang ya kita lagi di California nih, ceritanya emang gila ya. Iya, itu Iya, mana-mana ini suhu hari ini itu 100 lebih. Tadi 100 Fahrenheit ya, Fahrenheit. Fahrenheit itu Iya. kalau di Indo kira-kira berapa ya? Iya. Mungkin udah kayak lagi di oven nih. Iya. Kayak lu telur aja dikasih keluar aja bisa matang gitu. Iya. Gila pokoknya kalau namanya California, Texas, daerah bawah itu Panas gila banget, berarti iya. ya. Nggak ada ininya. Kalau di Seattle masih ada hujan. Kalau di California jarang banget hujan. Jarang, tuh. iya. Gua aja juga udah pindah ini sering, boleh dibilang gua udah hampir 5 bulan ya tepatnya di California. Gua nggak belum lihat hujan sama sekali dari pertama kayak gua di touchdown sini. Iya. Oke, apa lagi yang buat lu tertarik? Yang buat gue tertarik, orang-orang sana sih friendly ya. Menurut saya sih friendly banget. Jadi masih oke lah. Kalau lu kayak di LA, kadang lu nyetir lu bawa mobil aja kadang bisa diselipin gitu. Jadi lebih bahaya nyetir di LA daripada nyetir di Seattle gitu. Mirip Jakarta gitu. Iya benar. Jakarta. Tapi lebih gila mana? Jakarta atau Oh tetap Jakarta loh. Jakarta Nggak bisa. nggak Iya nggak bisa lawan ya. dibanding. Iya. Iya sih, segila-gilanya LA nggak segila Jakarta ya. Benar. Buset, Jakarta mah udah nggak ada obatnya lagi lah istilahnya. Iya. Oh, ini lu di awal, gue pengen nanya nih juga nih. Di awal lu ngomong nama lu Hendra Gusmanto. Terus di sini lu dipanggil Alex. Lu kalau boleh tahu kenapa lu dipanggil Alex? Oh Itu ada sesuatu nama ini atau gimana gitu? Oh itu cuma kayak orang bule kan kalau sebut Hendra Gusmanto tuh kan kayaknya susah banget gitu kan. Jadi pas waktu di Mississippi, jadi udahlah gue ganti nama aja lah yang lebih gampang
buat bule sebut gitu kan. Oh, iya, Ya iya. udah gue ganti nama aja Alex gitu. Alex Jadi, gitu ya, ya. cuma Emang itu doang kalau sih. bule manggil lu Hendra kayak gimana biasanya? Mereka manggilnya kayak bingung gitu, panggilnya Hendra kayak bingung gitu, kayak nggak Ensdra. Hendra ya Ya. kayak gitu, something like that ya. Iya emang bener sih. Iya. Kadang kan kebanyakan orang juga mungkin aneh ya lihat nama kita gitu. Iya. Kayak mungkin bilang, where you from? Are you China? Are you from Vietnam? Are you from Filipino? Karena itu pasti ditanya begitu. Benar sekali. Jadi cuma itu doang sih yang buat saya. Jadi Pilih jadi nama Alex gitu. nggak spesifiknya. ada soal karena lu memang atau apa aja gitu ya. Memang Iya. maksudnya biar bule istilah orang manggil lu gampang lah ya dibanding mesti panggil Iya nama lu. benar sekali. Tapi kalau lu ketemu orang lain kayak misalnya sesama Indo, lu kenalinnya namanya apa? Lu kenalin ke Hendra Gusmanto atau lu kenalin ke nama lu Alex? Gua terserah dia, gue bilang nama gua Hendra, tapi lebih bagusnya nama gua ada dua gitu kan, nama gua Hendra atau Alex, Nah, itu terserah nama lu. asli gitu Iya ya. terserah lu mau panggil apa gitu. Tapi yang pasti lu udah tetap lu bawa nama lu yang kau panggilan biasa Alex gitu ya. Iya benar. Iya, kalau di Indo kan orang jarang kan istilahnya pakai nama gua ini, lu panggil gua ini. Iya. Jarang. Oke. Apalagi yang menurut lu apa ya? Fun di Amerika tuh apa? Hal apa yang udah pernah lu coba? Hal yang pernah gue coba sih udah banyak banget sih ya, pengalaman banyak banget. Asik. Iya. Ya, ini. This is the one I like it. He say he had a lot experience. I mean like pengalaman apa nih? Cobain kita dengar dulu ceritain. Pengalaman yang buruk, yang jeleknya, pengalaman yang kayak di Indo sama di sini tuh beda banget. Kayak lu mau coba-coba ekstasi lah, dibilangin ekstasi lah gitu kan. Ya, berarti itu bukan hal bagus ya. Maksudnya Iya, nggak patut dicontoh. Iya, Ini tapi mungkin kan lu cerita tentang soal lu pengalaman buruk lu. pengalaman pengalaman buruk. baru juga, maksudnya nggak Mungkin pertama kali ya. coba gitu kan di Iya. Amrik. Tapi kita nggak recommended buat orang lain gitu Iya, ya. benar Maksudnya sekali. itu nggak boleh contoh. Cuma kan kita sharing di sini. Ya, nggak ada salahnya dong kita sharing, kasih tahu. Tapi selalu kita membenarkan orang lain untuk maksudnya jangan pernah ikutin ini. Jadiin ini sebagai pembelajaran. Iya. Oke. Soalnya di Amrik itu terbuka banget untuk kayak lu melakukan drugs lah, atau soalnya kalau di Indo kan ketat banget, kalau di sini nggak ketat, jadi gampang banget kalau lu mau mencoba kokain atau apa, itu gampang banget, tapi nggak disaranin gitu. Iya. Berarti tapi tetap maksudnya risk kan. Iya, Itu lu resiko harus lu mesti ini. tanggung sendiri gitu. Iya, sebebas-bebasnya juga ini kalau lu kena ya tetap lu berurusan dengan hukum. Iya, Karena ya betul sekali. apa alasan yang buat lu sampai lu mencoba apa barang-barang haram ini? Maksudnya kan emang kenapa? Sedangkan lu apa alasannya? Lu di Amerika kayaknya lu enak gitu. Makanya lu bilang lu pergi hiking, pergi jalan-jalan, lu bilang udah keliling state. Itu karena ada masalah sih, kayak masalah personal gitu. Personal kayak lu stres atau gimana, ada masalah, jadi kita mencoba untuk melupakannya. Itu ya kita coba aja melakukan ekstasi, katanya bisa melupakan Berarti itu sesuatu. salah. Ya, itu salah. Mungkin salah. Ya. Lu tahu barang beginian itu dari siapa? Itu kayak terbuka sih, banyak aja yang kayak nawarin atau. Berarti lu nggak mau you not do it at home, right? I mean, when you do like this, you gonna do it at a party, at a club or somewhere. Ya, of course man. Ya, jadi lu ke sana pasti rame-rame dong. Iya. Lu nggak mungkin pergi sendiri gitu. Iya benar. Teman lu yang ngajakin gitu. Iya. Oke. Berarti lu bilang lu depresi, istilah lu bilang lu ada personal problem. Setelah lu nyoba beginian, emang lu happy? Kalau happy sih dibilang
nggak gimana sih ya, itu cuma kayak lu happy cuma 3 jam tapi setelahnya lu sama aja gitu, Sama aja. nggak solve problem gitu. Oh, lu iya benar, make Iya. sense ya. Iya, Karena istilah beginian kan hanya senang sesaat, nikmat sesaatnya. benar sekali. Itulah yang namanya kayak soal barang-barang haram, makanya dibilang dilarang ya kan. Benar. Oke, kalau boleh tahu dari pengalaman paling buruk lu, apa yang lu ini Eh, sampai lu bisa, lu maksudnya lu pakai beginian itu, lu bilang lu depresi, penyebab buruknya apa gitu? penyebab buruknya ya mungkin ada rasa kayak saya kan cuma anak tunggal juga di keluarga saya. Mama saya pas udah lahir, papa saya udah nggak ada. Papa saya tinggal di mama saya pas waktu masa kecil kan. Jadi I'm sorry to hear that, bro. No, jadi gimana ya? Ada rasa kayak sekarang mama gua kan udah penyakitan juga. Jadi oh, sakit-sakit juga. ya. Jadi kayak mau melarikan problem itu ke barang-barang yang haram gitu kan, buat melupakan gitu kan. Jadi Oke. kadang kita kecanduan, kalau udah kebanyakan pakai itu kita kecanduan juga. Karena kita tidak bisa memikirkan yang sesuatu yang jernih kalau Iya, kita karena udah lu udah kecanduan. dibawa under drug itu. Iya benar. Jadi lu bener-bener udah gak bisa mikir sama sekali gitu. Iya. Emang lu ngapain aja kalau, lu udah ada under drug, lu pernah ngapain aja? Lu bilang happy, kalau mungkin lu senang sesaat. Iya. Yang buruknya itu apa gitu? Coba mungkin lu. Kalau lu kebanyakan pakai kecanduan, kadang kita berpikiran sempit. Gue pernah attempt suicide. Suicide? Iya, Maksudnya bunuh diri? iya bunuh diri. Wah, gila men. ini lu mesti coba ceritakan nih. Gua nggak nyangka lu kenapa lu mau suicide itu. Coba. Mungkin ini karena pengaruh obatnya yang gue konsum terlalu banyak atau gimana. Jadi pikiran kita sempit gitu. Kita nggak bisa Bener-bener lu mikir. udah nggak bisa mikir jernih ya. Iya, jadi Suicide gila ya, itu. gue pernah lakuin gitu. Dan puji Tuhan ada orang yang melihat saya dan mereka telepon polisi gitu. Jadi melaporkan apa yang mereka lihat itu. Gua itu kayak udah di take control sama drugs gitu kan. Oh, oke. Untung ada orang yang menolong saya pas Berarti waktu itu. Orangnya itu gimana bisa tahu lu mau ini telepon 911? Mungkin dia melihat gua pas waktu itu kan gua udah terpengaruh obat banget gitu kan, kebanyakan gitu kan. Jadi gua nggak bisa berpikiran jernih. Dan pas waktu itu gua ada di sekitar pantai. Jadi gua pikirannya tuh udahlah mau melupakan semua problem ini dengan bunuh diri gitu kan. Ya, Bunuh tapi diri. itu bukan cara yang benar. Iya, kan? iya. Iya, Karena kita harus menghargai kehidupan. iya. Kan? Makanya gini loh, orang sekarang kayak gini aja, pandemik aja ya, kita lagi dengar udah yang bunuh berapa orang aja, orang yang udah sakit aja mau rela bayar berapa aja gitu ya buat biar bisa hidup. Itu gue serem lagi. Gue bunuh dirinya dengan drowning myself into ocean, tau nggak? Maksudnya gue langsung Damn, bro. ke Berarti ocean gitu kan, ke you pantainya drown ya, yourself, ke berarti waternya. lu tenggelamin gitu. Iya Lu benar sekali. tenggelamin. Ya. Untung ada yang telepon gitu. Yang telepon. Ya ada orang mungkin bule atau dia apa telepon, dia panggil paramedik datang gitu kan. Paramedik. Iya, Berarti paramedik. lu bener-bener kondisi lu udah sadar atau lu gimana itu? Pas waktu masuk ke water itu gue udah nggak sadar sama sekali sih. Udah kayak melayang gitu. Gue udah nggak tahu kemana gitu. Lu udah bener-bener. Dan pada waktu itu juga malam hari gitu kan. malam hari, Iya. jam berapa tepatnya? Malam, subuh-subuh iya, gitu. Iya, jam 2 men. Jeng, subuh. Iya, subuh. Terus abis lu begini, Gua langsung dibawain. Yang setahu gua sekarang kan gua udah keluar dari hospital kan. Yang setahu gua baca papernya dari hospital itu. Dia kan ada cantumin gua
jam berapa dimasukin ke mobil Hospital ambulan berapa gitu ya, gitu. Iya. Itu sekitar sehari 5 jam gue nggak sadarkan diri. Sehari dalam 5 jam lu nggak sadarin diri. Iya. Amazing man. But you really get Tapi- blessed, dude. Iya. Makanya makanya lu diberkati gitu ya. Makanya lu sampai sekarang lu masih di depan gua. Ini pengalaman sharing hidup yang bagus sekali. Maksudnya contoh buat teman-teman kita gitu ya. Iya, Maksudnya lu bisa bangkit gitu sekarang. Ya, dan Tuhan juga kayak memberikan kesempatan kedua buat gue untuk tetap terus hidup, dan gue punya tanggung jawab untuk men-take care mak gue yang di Indonesia. Iya, gitu. karena lu bilang lu anak tunggal ya kan. Sekarang nyokap juga udah sakit-sakitan gitu ya. Iya. Gimana mesti waktunya lu yang take care. Kita sebagai anak juga mesti berbalas budi, berbakti pada orang tua kan gitu. Maksudnya ya karena kita digedein dari kecil. Itu lu dibawa ke rumah sakit. Gua tahu nih kan, kalau di rumah sakit kan, kalau di Amerika orang denger itu pasti takut gitu dengar rumah sakit. Kalau boleh tahu kira-kira nominalnya lu kena berapa gitu di rumah sakit? Kalau Lu ngapain aja, diapain aja di rumah sakit? Karena kan kita nggak, jarang ya, ada sakit aja kita nggak berani gitu ke rumah sakit atau apa. iya. Ya, lu coba ceritain gitu Maya. Jadi ceritanya gini, jadi pas waktu dibawa paramedik ke rumah sakit, gue emang nggak sadarkan diri sehari gitu kan. Pas gue bangun, gue diinterview gitu kan. Interview, lu kenapa bunuh diri? Habis itu lu ada masalah apa? Lu ada keluarga nggak di sini? Oke. Lu di sini ada kerja atau enggak gitu kan? Ditanyain gitu. Ya. Pas ditanyain ya kita jawab lo masalahnya ini itu kan. Pas ditanyain ada kerja apa enggak, Lu bilang apa? bilang aja nggak kerja gitu. Lu bilang nggak kerja? Iya, biar Bohong, berarti Iya. lu bohong. bohong untuk lu tahu lah. Bohong untuk ini, untuk bisa. Jadi untuk biayanya sejauh ini sih tidak ada biaya sih. Dia Oh, juga berarti tahu. free, Iya, untuk free. gratis gitu, sama Iya. sekali lu nggak bayar. Iya, benar. Nah, bersyukur banget ya gitu ya. Bersyukur banget Lu sih, iya. beruntung, maksudnya lu udah coba suicide. Beruntungnya lu ada yang ngelaporin dan lu diselamatin, masuk rumah sakit lu nggak bayar. Iya. Rumah sakitnya mirip di Indo nggak gitu? Maksudnya di Indo kan kalau di rumah sakit penanganannya kan gimana gitu kan ya. Iya. Kalau di sini gimana penanganannya? Di sini pas waktu masuk rumah sakit dia cek semua, cek seluruh tubuh lu, ada yang terluka enggak, ada apa enggak. Oke. Dan puji Tuhan ceknya semuanya semuanya baik-baik saja. Lu aman? Iya, gua aman gitu kan. Good. Ya, habis itu untuk rumah sakitnya kurang lebih dengan Indonesia kurang lebih sama gitu. Sama ya? Iya, dan pas setelah gua masuk rumah sakit, kan para dokter juga takut juga gua dikasih keluar gitu ke Oh, oke. ke Jadi tempat dia umum. lu nggak langsung dikasih keluar. benar Lu ngabisin waktu berapa lama di rumah sakit? Jadi untuk rumah sakit itu gua habisin sekitar 3 hari. Habis itu gue pindah rumah sakit lagi. 3 hari dari rumah sakit pertama, terus dipindahin ke rumah sakit kedua. Iya, ke rumah Rumah sakit. sakit kedua apa? Rumah sakit kedua itu adalah rumah sakit kayak rehabilitasi Rehabilitasi. untuk mental illness atau apa gitu kan. Oh, karena lu ada percobaan Percobaan untuk bunuh suicide diri. gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi takutnya dia mental lu kenapa gitu. Iya, benar Berapa sekali. lama lu di dalam sana? Kurang lebih Gila itu ya pasti ya. Mental illness itu gimana itu perasaannya? Iya, ya, kurang lebih gua habiskan seminggu di dalam hospital itu. Itu waktu di dalam itu gua handphone sama sekali nggak boleh dipegang. Terus itu 24 jam lu diliatin orang terus gitu. Setiap 15 menit lu diliatin orang. Kegiatan lu apa gitu kan. Jadi Dia 15 menit, iya benar sekali. berarti lu batuk, lu tidur, lu ketawa, semua dia catat gitu. Iya, itu dalam 24 jam. 24 jam. Iya. Dang, bro. It's crazy. Iya. Selama seminggu lah gitu. Selama seminggu. Iya. Gua nggak bisa bayangin sih ya perasaan gua kalau misalnya gua yang di dalam itu gimana. Iya. Soalnya
gimana gitu ya? Perasaan lu sendiri gimana waktu di dalam begitu? Itu perasaan gue pas waktu masuk 3 hari gue nggak bisa tidur. 3 hari nggak bisa tidur. Benar sekali. Soalnya di dalam itu rata-rata orang dengan kekurangan mental illness gitu kan, ada mental illness gitu. Ya, karena memang udah tempat dia mental. Iya, iya. Mental illness itu mungkin di Indo kita ngomong kayak rumah sakit jiwa gitu ya. Benar sekali. Benar sekali. Rumah sakit jiwa. Padahal lu nggak ada masalah gitu. Iya, gue nggak ada masalah sama sekali. Itu cuma kayak accident gitulah. Accident. Iya, itu pas waktu. Cuman karena di sini kan kalau soal keselamatan kan penting sekali nomor 1. Jadi benar. Dia nggak langsung sembarangan kasih keluar gitu ya. Benar Dia sekali. mau kasih lu rehab gitu. Iya. Seminggu lu di dalam sana. Itu benar-benar pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan di dalam. Iya. Soalnya di dalam itu juga lu stres di dalam. Soalnya kadang ada orang yang bisa tiba-tiba tertawa, kadang ada orang bisa tiba-tiba menangis lah. Berarti serem ya? Serem banget. Jadi makanya gue 3 hari nggak bisa tidur karena gue tidur itu dengan mereka gitu. Satu ruangan itu ada 5 tempat tidur gitu. Satu ruangan 5 tidur. Iya. Tempat tidur. 5 tempat tidur. Iya. Terus lu gimana tidurnya kayak gitu? Maksudnya Kita tidur barengan. iya lu bilang lu 3 hari nggak bisa tidur, ya kan? Berarti lu wake up. Terus lu bilang setiap 15 menit ada yang ngecek gitu. Iya. Lu gimana? Berarti lu dicatat dong. Gue pura-pura tidur gitu. Lu pura-pura tidur. Iya. Pura-pura Oke. tidur ya kayak Terus susternya gitu nggak tahu. snoring gitu. Ya, mereka nggak tahu. Dia Dia pikir nggak gue tahu. snoring gitu kan. Oh, oke. Pikir gue ngorok lah apalah. Gue kan coba pura-pura aja. Bohong aja gitu Iya, ya. benar. Selama lu di rumah sakit, nih lu bilang lu handphone semua disita. Lu gimana kontak saudara atau teman-teman lu gitu? Oh iya benar. Itu untungnya pas di rumah sakit yang pertama itu gue ada catat nomor handphone dengan orang-orang yang terdekat. Gue catat nomor handphonenya, gue Oke. simpan gitu. Itu boleh bawa. Jadi waktu di rumah sakit kedua lu dibolehin buat Iya. telepon orang itu. Itu Tapi telepon. lu nggak bisa main HP gitu. Iya, telepon biasanya ada gitu. Oke. Telepon dari dia ada. Alright, make sense. Karena dia takutnya lu ngapa-ngapain gitu di dalam. Tapi itu memang pengalaman hidup lu yang kayaknya amazing banget ya, yang lu bilang nggak ini. Iya benar sekali. Lu punya moto nggak sih setelah kayak lu kan lu bilang lu suicide, terus lu selamat gitu. Nah, lu ada kayak sesuatu yang lu dapat nggak gitu? Sesuatu yang gue dapat sih Apa aja gitu maksudnya lu? iya. Coba dong gitu. Iya, pas gue suicide itu terakhir yang gue ingat itu cuma terakhir yang gue ingat tuh ada seberkas cahaya gitu kan. Seberkas cahaya. Iya, cahaya kayak gue harus berjalan melewati cahaya itu kan. Jadi setelah gue melewati cahaya tuh gue tiba-tiba aja kebangun gitu pas di Kebangun. hospital. Iya benar sekali. Berarti itu memang luar biasa ya, maksudnya lu masih belum istilah lu nggak Masih diizinin lah belum ya. di- Lu iya, belum dipanggil. waktunya gitu. Iya. Belum waktunya. Ya, jadi setelah itu ya mungkin gue pikir-pikir emang gue harus mungkin ada kewajiban yang gue harus terpenuhi Lakuin lah ya selama ini. ya setelahnya ini. Jadi gue harus Berarti kayak menjaga balik ke Indonesia. Ini balik kau di game, you got the second life. Benar sekali, benar. Ya, jadi Lu berarti benar-benar dikasih kesempatan kedua buat mulai ini. ya, dan itu kayak gimana ya, perasaan tuh gue tuh emang gue harus pulang dari Amerika gitu kan. Oh, Harus jadi balik dari- lu mau pulang. Iya. Lu mau pulang itu. Ya, mungkin di Amerika mungkin bukan jalannya. Udah bukan jalan lu. Ya, jadi Iya, kalau sampai di Amerika lu bisa suicide karena ya maksudnya mungkin teman-teman kita yang di Indo atau siapapun yang dengar podcast ini nggak tahu ya kehidupan tentang di Amerika kayak gimana gitu kan. Iya. Orang-orang selalu lihatnya bisa di Instagram, wih ke sini ke sana gitu ya, karena mereka cuma lihat yang iya. baiknya doang gitu. Iya, Rumput iya. tetangga selalu lebih hijau gitu ya. Iya. Tapi dia nggak tahu gitu kisah pahitnya, depresinya, stressfulnya gimana gitu Iya, ya. iya. Apalagi anak tunggal kan jauh dari orang tua. Iya, kita yang itu paling pertama ya, kita jauh dari orang tua, jauh dari orang-orang yang kita sayangi. Iya, iya. Ini
Terus gue mau ini tanya, rencana ke depan lu habis ini lu mau ngapain? Rencana ke depannya, puji Tuhan sih, ada paman gue yang bantu gue di Indonesia untuk bekerja dengan dia. Oke, jadi lu mau pulang habis ini? Mau pulang, balik pulang ke Indo, for Iya, good. iya, for good man, nggak balik Berarti lagi. ini chance, istilahnya podcast ini awal dan terakhir nih gua nge-interview dia nih. Ya, bukan buat interview sih ya, maksudnya sharing tentang kehidupan gitu ya. Iya. Tepatnya sharing kehidupan. Dan mungkin saja suatu hari lu balik ke Indonesia bisa podcast lagi kita bareng. Amin. Gue sih berharap banget ya, maksudnya gue bisa pulang terus one day we meet each other, terus kita udah lagi on the top, Iya, lagi benar ngomong, sekali. gimana gitu. Gimana? Tapi gue mungkin mau manggil lu Alex aja gitu ya. Benar, boleh. Alex. Tapi gue nggak tahu nih di Indo kan sekarang lu di Indo, mungkin orang mau tetap manggil lu Hendra atau lu mau lebih dipanggil Alex. Lu mau dipanggil yang mana tadi di Indo? Mungkin di Indo, mungkin gue mau baptis lagi, gue mau baptis. Baptis? Terus tuh mungkin ganti nama gitu. Ganti nama? Iya. Lu mau ganti nama? Kalau boleh tahu, lu mau ganti nama apa? Gue mau ganti nama, nanti nama depannya itu mungkin Lebron, itu artinya reborn kan. Oh, Maksudnya reborn, lahir gitu. kembali. Iya. Ya. Yang nama belakangnya mungkin nama baptis saya gitu. Oke, make sense, benar ya. LeBron, biar kayak jadi pemain basket juga gitu ya. LeBron James. LeBron dari arti kata reborn. Iya, benar. Terlahir kembali seperti kayak kesempatan kedua ini gitu. Iya, dan atas nama baptis juga ntar. Entah nama baptis di yang keduanya. Iya, benar. Oke. Gua setuju juga sih, maksudnya sebagai teman lu ngelakuin apa ya gua dukung gitu. Cuman kalau lu sarannya sih sekarang lu udah normal, lu udah nggak ini, maksudnya kita jauhi lah, maksudnya yang kayak nggak bagus. Stres kita pasti stres karena ini. Tapi gue berharap sih habis ini lu udah pulang Indo hasil lu happy dong, karena at least di Indo sama di sini pasti beda banget itu suasananya gimana. Iya. Dan itu mungkin agak berat buat untuk menjalaninya, tau gak? Maksudnya lu tiba-tiba di Amerika dengan pendapatan segini, tiba-tiba lu balik Indonesia dengan pendapatan segini. Itu iya, make sense ya. Karena di sini kita istilahnya biasa megang duit yang udah gede ya kan, tiba-tiba pulang Indo lu mulai dari nol. Tapi ya kita anggap aja seperti lu pertama kali datang dari Indo ke Amerika gitu ya kan. Iya. Ya, anggap aja kita mau mulai dari nol seperti Pertamina. Kita mulai dari nol ya Bapak. Oke, ini di penghujung nih, gue udah mau closing buat podcast kali ini. Gue mau nanya, lu ada pesen-pesen nggak buat teman-teman kita yang ngedengerin podcast gue ini? Oh, Apa maksudnya pesan yang terbaik yang mau lu sampaikan gitu? oke, tentu saja ada. Jadi pesan-pesan yang pengen gue sampaikan itu, janganlah pernah mencoba drugs di apa aja man. Jadi Apa aja, kalau lu depresi atau enggak lu ada sesuatu masalah, lu mungkin bisa sharing dengan teman terdekat atau dengan family. Iya, Jadi sharing ya, ngomongin gitu. iya, jadi jangan selalu terpendam gitu. Jangan bikin pendam. Iya. Oke, jauhi narkoba karena nggak ada hal yang bagus dari hal itu. Benar sekali. Oke, itu kesempatan yang sangat bagus buat kali ini, bisa sharing tentang kehidupan dengan Hendra Gusmanto, aka Alex. Oke, buat kali ini gua tutup podcastnya. Kalau lu pada suka, coba di komen, di share apa yang menurut kalian. Oke, see you guys on the next podcast. Bye bye.